Selamat berjumpa dalam siaran pendidikan Universitas Gunadarma. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mata kuliah perencanaan kampanye komunikasi dengan pokok bahasan membidik pemilih potensial Pilkada DKI 2012. Dalam kampanye-kampanye sejumlah calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, terdapat beberapa hal yang cukup signifikan terkait dengan perencanaan kampanye komunikasi, khususnya dalam membidik pemilih potensial Pilkada 2012. Nah, bersama saya saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Wahyuni Khairiati, Esos MSI. Beliau adalah dosen mata kuliah perencanaan kampanye komunikasi. Selamat datang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Betul. Nah, kita saat ini akan berdiskusi tentang Pilkada DKI 2012. Menurut Ibu sendiri, bagaimana Pilkada DKI 2012 ini dengan kontroversi dan juga banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi karena ada calon-calon yang incumbent dan juga ada bukan putra daerah di sini di calon gubernur DKI ini. Bagaimana menurut Ibu? Saat ini terjadi fenomena yang cukup menarik dalam bursa Pilkada DKI 2012. Beberapa kandidat yang memang bukan asli dari DKI Jakarta dan beberapa masih incumbent atau beberapa sudah mengundurkan diri, terkesan memiliki misi untuk menyasar segmen pemilih yang hampir sama dengan ide-ide generik. Seperti misalnya penyelesaian masalah macet di Jakarta, kemacetan yang sudah menjadi momok bagi sekian banyak warga Jakarta. Itu nomor satu. Yang kedua, isu-isu mengenai bagaimana mengatasi perbaikan kelompok marginal yang ada di Jakarta, yang memang tersingkir dari akses ekonomi, pembenahan ekonomi di DKI Jakarta. Selain itu, masalah banjir yang sudah menjadi PR kita bersama. Setiap tahun selalu ada banjir di Jakarta. Iya, transportasi publik saya rasa juga cukup menjadi perhatian dan agenda bagi beberapa calon yang masuk ke bursa Pilkada DKI saat ini. Menarik sekali ya, Bu. Nah, sejauh ini segmentasi pemilih itu berarti sangat terkait akan Pilkada DKI Jakarta 2012 ini. Nah, sejauh mana segmentasi pemilih ini menjadi agenda penting atau sasaran yang sangat dituju para calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini? Ya, segmentasi pemilih umumnya menjadi semacam gula-gula yang sepertinya daya tarik bagi seluruh kandidat yang masuk ke bursa Pilkada DKI. Dan biasanya mereka berusaha mendapatkan pencitraan tentang siapa khalayak atau segmentasi yang akan mereka garap berdasarkan pada hasil survei lembaga-lembaga yang sudah cukup kompeten untuk merilis. Salah satu yang bisa kita baca adalah dari tayangan data survei Lembaga Survei Indonesia yang mengatakan bahwa Jokowi ternyata berhasil menduduki peringkat lebih tinggi dibandingkan pasangan Foke. Begitu. Foke yang terbukti masih incumbent dan memang asli orang Jakarta ternyata memiliki suara yang lebih rendah dibandingkan pendatang baru pasangan Jokowi dan Ahok. Menariknya karena Ahok berasal dari etnis Cina, maka banyak sekali pemilih yang kemudian memberikan dukungan terhadap pasangan Jokowi dan Ahok. Baiklah, mungkin bisa kita lihat dulu video-video atau tayangan tentang survei LSI ini ataupun tentang Jokowi. Iya. Independen melakukan pengambilan nomor urut yang berfungsi sebagai nomor resmi pada saat pencoblosan tanggal 11 Juli mendatang. Proses pengambilan nomor urut yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam tadi dilakukan dengan 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pengambilan nomor giliran untuk mengambil nomor urut. Sementara tahapan kedua, pengambilan nomor urut yang akan digunakan pada saat hari pencoblosan.
Nasib baik sepertinya berpihak pada pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli. Pasangan yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam itu mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut. Hasilnya, pasangan ini kembali mendapatkan nomor urut 1 pula. Berdasarkan proses pengambilan nomor urut ini, pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli mendapatkan nomor 1, disusul pasangan Hendardi Supanji Ahmad Riza Patria dengan nomor urut 2. Pasangan Joko Widodo Basuki Cahayapurnama memperoleh nomor urut 3, sedangkan nomor urut 4 didapat pasangan Hidayat Nur Wahid Didik Yehrahbini. Sementara pasangan Faisal Basri bin Benyamin memperoleh nomor urut 5. Nomor urut terakhir atau nomor urut 6 didapatkan pasangan Alex Nurdin Nono Sarwono. Saya ingin mengajak kepada seluruh pendukung kami berdua, wabil khusus keluarga besar partai-partai pendukung, mulai detik ini atau mulai saat kami mendaftarkan beberapa jam yang akan datang, jangan ada lagi kata lain kecuali menang dan sukses. Oke, Nara? Oleh karena itu kita berdoa memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kota Jakarta. Allah memberikan yang paling baik buat warga Jakarta dan Allah senantiasa meridhoi kita selalu. Amin. Bang Haji Romai Rahmat, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita ini dibukakan jalan yang lapang oleh Allah. Memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kota Jakarta. Allah memberikan yang paling baik buat warga Jakarta dan Allah senantiasa meridhoi kita selalu. Amin. Bang Haji Romai Rahmat, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Mudah-mudahan niat baik kita ini dibukakan jalan yang lapang oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita semua bekerja keras untuk merubah nasib kita sendiri. Amin. Sekali lagi kita minta Allah muwafiq lakum. Video-video atau tayangan tentang Pilkada DKI 2012. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa yang telah kita diskusikan tadi bersama Bu Wahyu adalah banyak pemilih yang memilih berdasarkan lembaga survei Indonesia adalah pasangan Jokowi dan juga Ahok. Nah, di situ bisa terlihat bahwa banyak sekali iklan-iklan atau tayangan-tayangan tentang Jokowi yang menjual atau mencitrakan diri Jokowi itu sendiri. Nah, di sini cukup unik Bu Wahyu karena seperti yang dilihat bahwa Jokowi ini merupakan pasangan yang cukup unggul di DKI Jakarta setelah dilakukan survei. Sementara tagline dan juga partai pengusung Jokowi adalah Partai Demokrasi Perjuangan yang bisa dibilang adalah partai menengah ke bawah. Nah, bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Sebuah tayangan yang cukup menarik mengenai kampanye Jokowi dan bisa menjadi diskusi yang cukup panjang mengenai tagline partai pengusung, karena partai pengusung tidak akan bisa kita lepaskan dari basis massa yang kemudian mampu menyumbangkan sekian banyak suara untuk memenangkan kandidat tertentu. Dalam hal ini Jokowi dan pasangan Ahok betul-betul concern dan memiliki perhatian serius untuk menggarap basis massa, yaitu segmen kelompok menengah ke bawah yang ekuivalen dengan tagline Partai Demokrasi Indonesia sebagai partainya wong cilik. Partai wong cilik dianggap berusaha untuk menyasar kelompok marginal di wilayah DKI Jakarta, yaitu kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses publik.
seperti perbaikan ekonomi misalnya. Mereka diwakili oleh kelompok menengah ke bawah seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima ya, buruh pabrik dan golongan-golongan yang memang terpinggirkan selama ini. Gitu, Mbak. Seperti itu. Nah, di sini berarti pemilih ini sangat-sangat menjadi perhatian yang sangat penting ya Bu ya. Nah, bagaimana memaknai definisi pemilih potensial bagi para kandidat yang akan maju pada bursa Pilkada DKI 2012 ini, bagaimana memaknainya? Oke, beberapa pemilih potensial itu kalau kita rujuk dari beberapa pendapat pakar yang mengatakan bahwa pemilih potensial memiliki energi. Betul. Yang potensial, energi potensial dimaknai sebagai kekuatan yang menginginkan perubahan. Mereka diwakili oleh kelompok-kelompok baru yang memang pemain baru untuk terjun sebagai pemilih pemula. Betul. Umumnya rentang usia mereka adalah 17 sampai 21 tahun yang masih memiliki keinginan untuk mendapatkan perubahan. Betul. Terpaan-terpaan atau exposure terhadap pesan-pesan kampanye menjadi sangat penting. Pesan kampanye apa yang kemudian mampu menumbuhkan sikap keinginan para pemilih pemula untuk memberikan dukungan, itu yang paling penting. Sehingga perlu untuk melihat kategori pemilih pemula ini dari golongan terdidik atau bukan. Sehingga perlu menerapkan pesan kampanye yang pas itu seperti apa. Nah, karena mereka dinamis, ingin perubahan, punya energi baru, dan tidak pragmatis, artinya tidak instan, karena sudah lelah dengan banyaknya masalah yang tidak terselesaikan oleh beberapa kandidat yang lain yang mereka juga maju dalam bursa pilkada saat ini. Seperti itu, berarti itu sangat-sangat menarik karena Ya. pemilih potensial itu bisa menjadi kekuatan untuk para Betul sekali. kandidat ini ya Bu ya. Ya. Baik, mari kita tayangkan beberapa video tentang pemilih-pemilih potensial yang bisa menjadi kekuatan tersebut dalam Pilkada DKI 2012. Setelah kita lihat tadi tayangan atau video-video tentang pemilih pemula yang potensial untuk Pilkada DKI 2012. Nah, saat ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Ayu, bagaimana cara kampanye untuk membidik pemilih potensial itu, caranya seperti apa yang efektif? Pemilih pemula potensial yang memang diwakili oleh rentang usia 21 tahun, maksimal 17 sampai 21 tahun, memiliki potensi baik pemilihan dari pilkada, legislatif ataupun pemilihan presiden. Nah, yang harus dicermati adalah pemilih pemula potensial ini mereka yang benar-benar baru. Umumnya kandidat harusnya bisa melihat dan mendatangi mereka untuk bisa memberikan isu-isu atau wacana-wacana baru. Salah satunya yang paling penting adalah memberikan janji-janji atau pesan-pesan kampanye yang realistis. Salah satunya adalah membangun kemitraan, terutama misalnya yang kita lihat cukup besar pangsanya adalah diwakili oleh mahasiswa. Mahasiswa sekarang cenderung tidak memiliki akses kepada sejumlah partai politik tertentu atau mereka jarang sekali mau berafiliasi, ikut kegiatan untuk terjun langsung dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik secara praktis. Nah, ini harus digarap betul dan menjadi concern banyak sekali organisasi sosial politik untuk menjadikan mahasiswa sebagai darah segar yang mampu menjadi vote gather atau pendulang suara. Setidaknya mereka bisa memberikan wacana-wacana yang sudah mungkin cukup memberikan angin segar bagi kondisi partai politik yang saat ini hanya dimonopoli oleh beberapa wajah lama. Nah, lalu program seperti apa? Nah, ini harus dilihat bahwa generasi muda membutuhkan sebuah pencerahan ya, semacam Al-Qarun begitu.
apa saja? Nah, harus kembali lagi untuk melihat basis massa dan keinginan atau kerjasama kemitraan berbasis pada pemberdayaan secara realistis, dan itu kemudian berperan secara aktif di masyarakat, paling banyak harus mampu diwujudkan oleh partai politik, tidak sekedar mengumbar janji atau iklan semata. Begitu, Mbak. Baiklah, terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Ya, Senang sekali telah berdiskusi tentang memilih pemilih potensial Pilkada DKI 2012 ini. Ya, mahasiswa, demikianlah diskusi singkat kita tadi mengenai potensi pemilih potensial bagi kandidat peserta Pilkada DKI 2012. Di sini dapat kita ambil satu benang merah terkait upaya membidik pemilih potensial tersebut, yaitu umumnya